Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di ruang gedung gereja maupun yang berada di rumah. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali streaming Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi tidak membatasi kita merasakan kasih Tuhan atas kehidupan kita. Kita tetap di rumah, kita tetap merasakan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya di mana ada penyembahan, di situ Tuhan hadir. Di mana ada sukacita, di sana kita merasakan adanya damai dalam hati kita. Saya yakin dan percaya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang berada di dalam gedung gereja maupun yang berada di rumah tetap berbahagia, tetap bersukacita. Puji nama Tuhan, kita tetap berbahagia karena oleh kasih anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama membuka hati, pikiran kita sepenuhnya di depan Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pagi yang indah yang luar biasa pada pagi hari ini, kami bersama-sama menyerahkan tubuh, jiwa dan roh kami di hadapan Tuhan. Di mana ada penyembahan, di mana ada pujian, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di dalamnya. Tuhan memberkati kami dan isi rumah kami. Pada pagi yang indah ini, ada satu berkat yang luar biasa yang kami sama-sama rasakan, yaitu Tuhan masih hadir di dalam hidup kami. Dan pada pagi hari kami membuka ibadah kami, serahkan sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga sampai berakhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita sama-sama berbahagia menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Kembali kita naikkan pujian-Mu.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berbahagia atas kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami. Karena oleh kasih-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ku berbahagia. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini bagi Tuhan. Dengan sukacita di hati. Kepunyaanku, aku warisnya. Ku ditabur Tuhan baru. Roh Kudus, sama-sama katakan aku bernyanyi. Pagi yang indah ini kami bersuka cita, kami bisa berbahagia. Itu karena kasih Tuhan. Masalah boleh datang silih berganti atas hidup kami, tetapi kami bisa berbahagia. Itu karena Tuhan hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas hidup kami yang luar biasa, yang sudah kami bisa nikmati bersama-sama. Pada pagi hari kami buka ibadah kami, dan kami siap bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada dalam gedung gereja lebih bersuka cita. Shalom. Yang berada di rumah tetap berbahagia. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Tuhanlah sumber kekuatan dan mazmur kita. Amin. Puji nama Tuhan. Yang di rumah tetap bersuka cita, tetap berbahagia. Puji nama Tuhan, karena kasih Tuhan ada di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Bapak saudara, kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Yesus Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmur pujian.
Tuhan, sangat bersuka cita di tengah keterbatasan yang kita miliki. Tetapi ada satu bahagia yang luar biasa, yaitu Tuhan masih berkenan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersama-sama akan memberikan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Kita naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita percaya ketika kita bersuka cita, ada damai sejahtera di dalam hati kita. Amin. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Langit dan bumi bersama-sama memuji nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya keagungannya. Mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali lagi langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya keagungannya. Keagungannya mengatasi langit. Sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya, amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang nantinya akan disampaikan oleh hambanya yang luar biasa, yang akan menjadi salur berkat buat kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama kami, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, Kau sempurna di dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Kami bersama-sama menyerahkan hidup kami Tuhan. Bahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu, murnikan dengan
benar Tuhan, bahwa kami ada di dalam kasih karunia-Mu dan kami hidup untuk kepujian kehormatan bagi nama-Mu Tuhan. Inilah setiap kami yang hadir di pagi yang indah ini. Kami membawa dan mempersembahkan segenap tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Dan kami persembahkan kepada Tuhan, Allah kami yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah bagi kami dan urapilah kami, terlebih juga hamba-Mu saat ini yang menjadi kepanjangan tangan Allah, di mana kuasa Allah dinyatakan dan kebenaran firman-Mu disampaikan, sehingga setiap kami yang mendengar, setiap mata kami yang tertuju, kami diberkati dan kami diurapi oleh Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ini Tuhan, maupun setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, Engkau memberkati dan mengurapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ambil kesempatan yang indah ini dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yang berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Saya ucapkan selamat pagi buat kita semua, shalom. Haleluya, puji Tuhan. Pagi yang indah ini, hari yang cerah, itu menandakan bahwa kasih karunia Tuhan semakin bertambah di dalam kehidupan kita, bahwa setiap kita yang ada dan hadir di tempat ini, Tuhan memberkati dan mengurapi kita semua. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, di pagi yang indah ini kita membaca kebenaran firman Tuhan. Langsung saja di dalam kitab Filipi. Kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan kelima. 3 ayat saja yang akan kita baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan kelima, dengan perikop ucapan syukur dan doa. Saya akan bacakan, kita simak bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Kemudian ayat yang selesai. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebenarnya tadi saya udah bikin di flash disk, ternyata dari laptop itu enggak masuk. Baru saya ingat setelah sampai di sini baru ingat, oh saya copy tadi di drive D tadi, bukan di G-nya. Pantasan saya bilang. Nah, pusing operatornya nyari di mana katanya. Iya. Ternyata tadi malam saya salah simpan. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita karena kita mau memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Yang utama adalah mempermuliakan Allah kita yang hidup. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa, dan ia adalah bahagian hidup orang-orang yang menjadi teladan dan panutan di dalam pelayanan. Ketika kita mengingat latar belakang kehidupannya, dia bukanlah teladan, dia bukanlah panutan di dalam kasih karunia itu, tetapi Allah memakai seorang yang sangat luar biasa ini untuk melakukan pekerjaan Allah yang luar biasa sehingga hidupnya menjadi berkat. Ini yang patut kita teladani di dalam kehidupan, sehingga ada satu perubahan ketika ia melangkah menjadi yang lebih baik, ia meninggalkan kebiasaan yang lama itu. Nah, hari ini kita mau belajar dari kitab Filipi ini yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita melihat, dan saya ingin membagikan berkat Tuhan di dalam judulnya, yaitu sekalipun dalam keadaan sulit tetap bersukacita. Apakah saudara yang ada di tempat ini bersukacita? Amin. Yang di rumah katakan amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, standar dari sukacita, orang seringkali berkata bahwa aku akan bersukacita bila aku menikmati kekuatan kesehatan di dalam tubuhku. Iya, itu betul, takarannya adalah bagi tubuh. Aku akan bersukacita bila aku memiliki rumah, memiliki uang, memiliki mobil, memiliki apa yang diinginkan untuk fasilitas tubuhku. Itu juga bahagian di dalam sukacita. Tetapi yang lebih utama lagi,
sukacita itu di dalam kehidupan kita ketika kita merasakan roh Allah ada di dalam diri kita. Kalau ada sukacita berarti ada orang yang tidak bersukacita. Kalau kita mengiringi Tuhan, kalau kita mengikuti Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Sukacita itu mengalir di dalam diri kita sehingga kita akan membawa perubahan di dalam kehidupan. Satu hal yang membuat saya merasakan sukacita menjalani hidup hari-hari ini. Walaupun keadaan sulit, ya pasti. Tuhan pun mengatakan, firman Tuhan pun mengatakan hari-hari ini tidak akan semakin baik, tetapi semakin jahat. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, itu tidak akan berdampak dari kehidupan mereka. Mereka akan memancarkan satu sukacita sehingga hidup mereka memberikan dampak bagi orang lain. Rasul Paulus adalah seorang tokoh, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan. Ketika ia memberitakan pekabaran Injil kepada umat Tuhan, apakah ia sedang berada di tempat yang terbuka? Apakah ia berada di tempat di mana ia merasakan kebebasan? Tetapi tidak. Saat ini ketika ia menulis surat kepada jemaat di Filipi, ia dalam keadaan dijebloskan ke penjara. Tetapi ia mengatakan, aku tetap bersukacita, aku bersyukur. Aku bersukacita. Ini adalah satu teladan di dalam kehidupan bahwa bila kita memiliki roh Allah, semua keadaan itu tidak akan bisa membelenggu kita karena kita memiliki kebebasan di dalam Tuhan. Nah, yang pertama yang kita pelajari di dalam nats firman Tuhan ini yaitu pertama, pusatkan hidup pada Allah. Ketika saya menghadapi kesulitan, keadaan yang membuat saya bisa saja tidak bersukacita, saya kembalikan hati saya kembalikan pikiran saya, bahwa saya punya satu jaminan, Allah yang hidup. Keadaan boleh sulit, kehidupan boleh terjepit, tetapi roh di dalam kita itu memberikan kebebasan sehingga kita berkata, aku tidak akan terpuruk dengan keadaan ini, tetapi aku akan bangkit kembali. Dan Raja Daud pun berkata, rohku, hai jiwaku, bangkitlah. Ada semangat baru di dalam dirinya sehingga itu mengalahkan keadaan lingkungannya. Walaupun pemerintah saat ini selalu menganjurkan untuk kita tetap belajar di rumah, bekerja di rumah, kecuali bagi kami yang swasta, bekerja di luar. Tak apa-apa karena kami tidak bersentuhan dengan orang banyak. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kasih karunia Allah itu bertambah-tambah di dalam kehidupan kita ketika kita mengandalkan Tuhan. Masih ingat seorang tokoh yang bernama Alexander Agung? Dia adalah orang yang gagah perkasa, punya kekuasaan luar biasa. Ketika ia mengarungi samudra, ia menemukan beberapa benua, bahkan ia menaklukkan beberapa daerah. Ia punya bawahan dan ia adalah orang yang terkenal, punya pengaruh yang luar biasa. Secara kasat mata orang bisa menilai bahwa ini orang yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kelimpahan. Tetapi saudara, ketika akhir hidupnya, di masa tuanya, ia berkata seperti ini, ada lagi dunia yang harus kutaklukkan, yaitu dunia kematian. Ternyata itu tidak bisa ia lalui, ia taklukkan, tetap mati juga, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, standar dari kehidupan manusia itu bukanlah nilai-nilai duniawi. Makanya manusia itu terdiri dari 3 hal: tubuh yang kasat mata, jiwa di mana itu meliputi perasaan, pikiran dan kehendak, dan roh itu adalah hati kita yang berpusat dan pikiran kita yang tertuju kepada Allah, di mana itu akan memenuhi setiap pribadi kita sehingga kita bisa mengalahkan setiap keadaan itu dan kita hidup untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kedekatan kita kepada Allah membuat kita merasakan bahwa kita memiliki kelepasan di dalam kehidupan. Rasul Paulus mengatakan di dalam nats firman Tuhan ini,
Aku mengucap syukur kepada Allahku, Allahku. Setiap kali aku mengingat kamu dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku. 2 kali dia ulangi. Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari ini, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Mulai dari hari pertama Rasul Paulus ada di Filipi, sampai ketika ia berada di penjara, bahkan sampai waktu ia berkata seperti itu, ia diberikan support oleh jemaat di Filipi itu. Mereka di dalam satu persekutuan, bukan pertemuan secara mungkin doa pagi, doa malam atau ibadah minggu, tidak. Tetapi di dalam persekutuan itu mereka mengirimkan, membantu Rasul Paulus apa yang menjadi kebutuhannya. Mereka bersekutu supaya pemberitaan firman Tuhan itu semakin disebarluaskan. Demikian juga dengan kehidupan kita sekarang ini. Dengan gereja yang terbatas orangnya, apakah kita akan menutup diri? Kita berkati gereja supaya pemberitaan firman Tuhan seperti ini terus berlanjut. Ini adalah tugas dan tanggung jawab setiap anak-anak Tuhan. Bukan kita harus berkhotbah di depan, main musik di depan, memimpin pujian. Bahagian kita ketika kita seperti jemaat di Filipi, mereka mengirimkan sesuatu untuk Rasul Paulus. Entah itu dipergunakan seperti apa karena Rasul Paulus ada di penjara. Tetapi tujuan dan maksud mereka adalah baik, karena mereka pusat hidupnya kepada Allah. Di dalam ayat 5 itu. Nah saudaraku, di dalam ayat 3. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, poin yang kedua, hidup peduli dengan sesama. Suatu ketika, ini kesaksian, pergumulan bagi saya waktu itu. Saya naik motor, sedang di jalan raya naik motor, saya lihat satu orang yang gak asing, tetapi saya tahu orang ini siapa. Saya bilang, ayo naik belakang, saya bilang, tanpa basa-basi dia. Walaupun dengan pakaian yang lusuh, dia bawa kayu, dia bawa kantong kresek sambil dia pikul gini. Kalau kasat mata orang bisa berkata, itu orang tidak waras. Tetapi orang ini waras, saudara. Nah, tetapi keadaannya yang membuat dia seperti itu, mengalami kelainan sedikit, tetapi dia tidak mengganggu orang. Nah, saya bilang, naik motor yuk, ayo, mama, Abi Bakas, mama naik motor, ya naik. Dalam hati saya lihat di kreseknya ada gula, ada teh, musim corona seperti ini. Dalam hati saya timbul, apa yang bisa saya beri buat dia? Saya ingat tadi uang saya cuma ada 50.000, saya isi bensin 20.000. Itu juga ngutang karena tidak ada ansulnya, utang. Mereka bilang, udah nanti aja bayar pak, nanti aja. Ya saya bilang, enggak apa-apa, nanti aja pasti saya bayar. Kemudian saya naik motor dan ketemu orang ini. Dalam hati saya, apa yang bisa saya berikan buat orang ini? Saya ingat uang saya ada 50.000, cuman ini ada uang saya. Kemudian saya naik motor sampai tiba, mak sampai itu lama. Jadi kuah. Kemudian saya turunkan bapak itu, saya berhenti. Kemudian saya kasih uang itu, dan betapa ketika saya salaman dengan dia, bukan salaman, ketika saya memberikan uang itu, ia senyum dan kaget. Kok saya udah naik motor, ditumpangin dari jauh, dikasih uang lagi. Nah saudaraku yang kekasih, saya tidak mengatakan bahwa saya berbuat seperti itu untuk menyombongkan diri, tidak. Tetapi satu hal, lahir dari hati itu membuat kita tergerak karena roh Allah yang ada di dalam diri kita itu untuk memberkati orang di sekitar kita. Bukan ketika kita di dalam keadaan kelimpahan kita baru bisa memberi. Ketika saya bergumul seperti itu, sudah saya beri, saya bergumul. Benar enggak sikap saya? Tetapi saya tetap berkata, Tuhan terima kasih karena saya bisa memberkati. Saya percaya Tuhan, Engkau akan buka jalan yang lain. Ternyata setelah 1-2 hari saya kerja, diberkati juga saudara. Enggak saya bayangkan. Nah ini adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan katakan ketika kita memberi, kita tidak akan pernah kekurangan. Tidak akan pernah kekurangan. Sekalipun sepertinya secara kasat mata manusia
takaran materi mungkin kurang, tetapi Allah sudah memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan. Itu adalah jaminan yang sangat luar biasa. Di tengah keadaan yang seperti ini, bila kita bisa beribadah kepada Tuhan, berkumpul dengan keluarga, betapa kita merasakan kasih mesra di dalam Tuhan karena kita hidup peduli dengan sesama. Itu adalah berkat melebihi dari apa yang ada itu. Manusia bisa memperhatikan tubuhnya, mendandaninya sedemikian rupa, dan ia memberikannya baju yang bagus, mahal, cincin kalung sampai beberapa gram atau on sampai kilo, sepatu yang mewah, rambut yang indah mungkin. Berjalannya waktu dan usia, semuanya itu akan berlalu. Tubuh itu akan mengkerut kulitnya, tetapi jiwa dan rohmu tidak akan pernah berlalu dan mengkerut. Itu yang harus kita perhatikan. Ada banyak orang sekarang ini, mereka pergi berolahraga untuk memperhatikan tubuhnya. Yang cewek supaya tetap langsing, takut suaminya selingkuh. Di zaman corona ini bahaya katanya. Kalau saya tidak menjaga kesehatan, suami saya akan menjadi duda dan cari yang lain lagi. Wah, rugi katanya. Saya perhatikan diri saya. Tidak salah, tetapi lebih perhatikan lagi keadaan jiwa. Apa yang terjadi di dalam jiwa ini? Jiwa ini mengandung sesuatu yang sangat-sangat, orang bilang itu sensitif. Di dalam jiwa itu ada perasaan, pikiran, kehendak, kemauan. Kalau tadi mata itu melingkupi mata, kalau tadi tubuh itu melingkupi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, semuanya untuk keinginan daging ini, tubuh ini. Tetapi jiwa itu menilai sesuatu yang lain. Saya pernah membaca suatu durasi film, slide yang ada di beberapa Facebook atau apa itu ya. Saya lihat ketika orang hidup di dunia, jiwanya itu diisi dengan hal-hal yang tidak baik. Pikirannya jorok, kehendaknya melakukan sesuatu yang tidak baik. Sehingga ketika akhir hidupnya, datanglah penghakiman itu. Ia sudah meninggal dan menghadap penghakiman. Masuk neraka. Masuk neraka itu apa? Yang mana bagian tubuh manusia itu? Jiwanya. Makanya ada orang berkata, suatu ketika saya mendengar kesaksian orang yang ingin mengambil ilmu atau berdukun atau apapun itu namanya, mereka rela, bahkan rela jiwa mereka itu dijual untuk menjadi kaya hanya demi tubuh. Dijuallah jiwanya, kaya di dunia tapi milik kepunyaan kebinasaan. Apakah itu menjamin kehidupan setelah mereka ada di neraka? Jiwanya itu yang tersiksa untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Kehendaknya, pikirannya, perasaannya ada di situ, di jiwa itu, sehingga mereka bisa berteriak. Masih ingat tentang seorang tokoh yang bernama si miskin dan Lazarus, si kaya dan si Lazarus? Yang kaya itu, ia berkata, Tuhan suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya supaya lidahku merasakan kesejukan. Bukan tubuhnya yang sedang mengalami aniaya itu, tetapi jiwanya. Ia punya kehendak supaya ia bisa mengecap air, menyejukkan lidahnya. Tetapi tidak bisa, karena kehidupan masa lalunya diisi dengan sesuatu yang tidak memberkati. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sekalipun dalam keadaan sulit, tetaplah kita bersuka cita menjalani hidup ini. Karena ini adalah satu proses ketika kita bertemu dengan Allah, kita merasakan sukacita itu semakin bertambah dan melimpah. Jangan pernah kita berkeluh kesah tentang sesuatu yang tidak membuat damai sejahtera. Ada orang kalau merasa lagi tidak mood, sumpah serapah binatang keluar.
Tuhan katakan, jangan engkau keluarkan dari mulutmu perkataan-perkataan yang kotor. Ada orang berkata, tidak sadar aku katanya. Padahal memang sadar, karena itu adalah kebiasaan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itu lebih penting ketika kita menyadari makna dan tujuan kita di dunia ini. Apa tujuan orang yang percaya di dalam dunia ini? Mereka diberikan tugas untuk mempermuliakan Tuhan. Apakah mempermuliakan Tuhan itu selalu datang beribadah ke gereja dan menyanyi dan membaca firman Tuhan, menyembah Tuhan hanya sebatas itu? Tidak. Karena itu lebih penting dikatakan itu sesuatu yang tajam itu. Perkataan itu tidak setajam perbuatan. Perbuatan itu lebih tajam dari perkataan. Karena ia bertindak. Bila ia salah bertindak, hasilnya pun salah. Karena itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus bersuka cita atas kehidupan jemaat umat yang ada di Filipi itu. Tidak semua orang yang ada di Filipi itu menyukai Rasul Paulus. Tidak semua orang di Filipi itu menyukai ajaran Rasul Paulus. Tetapi ada banyak orang yang mendoakan dia, ada banyak orang yang ia doakan supaya mereka merasakan kasih mesra di dalam persekutuan sesama umat Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa Allah mengasihi kehidupan kita sekalipun keadaan kita seperti ini. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, sekalipun keadaan sesulit apapun. Allah kita yang kita percayai di dalam Yesus Kristus itu tetap yang utama. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita boleh pelajari dari nats firman Tuhan ini? Hidup bagi pemberita firman Allah. Kalau yang pertama tadi pusatkan hidup pada Allah. Yang kedua, hidup peduli dengan sesama. Yang ketiga, hidup bagi pemberita firman Allah. Bagaimana bisa saya memberitakan firman Allah? Saya tidak sekolah Alkitab. Bagaimana saya bisa memberitakan firman Allah? Saya bukan orang yang fasih untuk berkata-kata. Melalui cara hidupmu itu melebihi dari perkataanmu. Engkau anak muda, apa yang harus bisa engkau lakukan? Saya ingat dulu, kalau dulu ya, saya kalau ketemu orang tua itu, yang namanya tua itu, saya masih muda waktu itu. Kalau saya lewat, mereka itu permisi. Kalau zaman now bukan lagi seperti itu. Inilah zaman, saya bilang dalam hati saya. Ya seperti itulah. Tetapi ini melambangkan bagaimana sikap hidup kita. Apakah kita menunjukkan karakter ilahi di dalam diri kita melalui sikap dan perbuatan kita? Ini diberikan, diberlakukan dari temurun-temurun. Ajaran orang tua turun kepada anak. Ajaran anak turun kepada cucu. Sikap teladan dari orang tua itu berdampak bagi lingkungannya. Walaupun keadaan lingkungan tidak bisa mengubah sesuatu yang buruk itu menjadi baik, tetapi bagaimana rumah tangga, kehidupan keluarga mengubah sesuatu yang buruk itu menjadi kebiasaan yang baik. Dihilangkan yang buruk itu, ubah dengan kebiasaan yang baik. Menjadi pemberita kebenaran firman Tuhan adalah tindakan yang benar di dalam hidup. Suatu ketika saya bersama-sama dengan teman saya berada di dalam pekerjaan. Pekerjaan itu memang berat, di bawah terik matahari, bukanlah membuat kita merasakan bahwa kita sedang adem. Sudah panas-panas pekerjaan berat, keluarlah perkataan yang kasar dan menyinggung. Bagi yang tidak tahan akan marah. Yang ngomong juga sudah marah, yang kena omong tambah marah, meledaklah, akhirnya mau berantem. Kemudian saya merenung kembali perkataan si A dan si B.
Karena saya ada di situ, saya bisa tersinggung memang. Tapi saya tahan diri. Menguasai diri. Satu remnya, saya bersuka cita. Karena saya bisa memberitakan firman Tuhan seperti ini. Remnya itu. Orang akan berkata, percuma bawa firman Tuhan, tapi tidak menjadi teladan. Pak Riko, uluh kelahi umbak kelahi kaya, awi uluh isu ti menyinggung kaya, cepak ke uluh kuno. Umbak tini ngau kuno. Dia jadi berkat. Suatu kali ketika kami dalam pekerjaan, saya tidak sebutkan pekerjaan apa, orang itu pinjam uang. Dia bilang, kalau Bapak serius mau undang saya kerja, saya mau pinjam uang sama Bapak. Berapa? Tidak banyak katanya, 2,5 juta lah modal awal. Bapak serius? Saya bilang, serius katanya. Kalau saya nggak percaya ini teman saya, itu bakar aja kalau nggak percaya. Bawalah mau kerja. Waktu sampai lokasi semangat, semangat, iya saya akan kerja. Belum sampai rumah pulangnya, nanti dulu ya Pak Riko, saya tunggu teman dulu. Kemudian tidak lama-lama lagi, Anda jadi katanya. Terus gimana uangnya? Nanti saya bayar katanya. Terus gimana? Tagih 1, tagih 2, tagih 3. Jangankan buat Bapak katanya. Yang buat saya aja ndak ada, jangankan 100, yang 1.000 rupiah juga ndak ada. Ngomong juga nggak ngadap saya. Saya bilang, sabar, sabar. Padahal dalam hati saya, mau saya gebukin ini orang ngomongnya. Tapi tahan. Itu bukanlah membuat kita merasakan damai di dalam hidup. Satu kali kita melangkah salah akan dicap orang menjadi salah. Kemudian tidak pernah saya tagih lagi itu. Anggaplah saya bilang kasih aja. Saya bilang sama istri saya, kasih aja, tidak apa-apa. Istri saya bilang juga, ya udah biar aja. Itulah sukacitanya kita hidup di dalam Tuhan. Kita bisa menahan diri, tetapi belajar ke depan untuk lebih bijak dan berhikmat lagi menghadapi orang yang seperti itu. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bila saya mengeraskan hati saya dan menjadi orang yang tidak bisa menguasai diri, ketika saya sedang berkhotbah mungkin di rumah keluarga atau ada di keluarganya, iya kau bin ngehu motor kok, awi gara-gara kute, elak kau ini ngau kenapa? Dia bujur aku. Jadi batu sandungan. Sukacita di dalam kehidupan yang saya rasakan, saya punya satu jaminan Allah itu akan memberikan jalan keluar di dalam kehidupan sekalipun sulit. Tetap bersukacita sekalipun keadaan seperti ini dalam bangsa ini, dalam keluarga kita. Tetap bersukacita. Allah kita yang kita percayai itu memberikan jaminan jalan keluar dan hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Suatu ketika seorang tokoh yang bernama Jeko di Amerika Serikat, dia ini adalah orang yang sangat kaya raya, punya uang, apapun yang dia mau bisa dia dapatkan. Mobil, motor, pesawat, rumah, hotel, emas, banyak. Sampai suatu ketika ia mau meninggal, ia berkata, aku adalah orang yang paling malang di dunia ini. Wish, punya segalanya saudara, tetapi malang, dia bilang. Adakah saudara di tempat ini, di rumah yang pernah berkata, ike itu na ulu tangka susah melalui dunia, ice pena anda itu nah. Padahal masih bisa makan, masih sehat. Yo jalan-jalan, lihat di kolong jembatan, nonton TV, lihat di kolong jembatan di Jakarta sana. Wih, atapnya kardus, keramiknya lantai tanah, debu. Orang bilang AC full, nggak ada dindingnya. Masih bisa tertawa mereka, masih bisa bercengkrama. Nggak pernah mereka bilang kami adalah orang yang paling malang di dunia ini. Jarang saya dengar juga. Tapi orang punya rumah, punya tanah, punya pekerjaan sampai bisa ngomong seperti ini.
Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, betapa kehidupan kita itu harus bisa mencerminkan firman Allah itu ada di dalam diri kita. Allah itu ada, hadir di dalam kehidupan kita, sehingga itu membawa perubahan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Rasul Paulus sekalipun ia dikekang, dikurung, ia tetap menjadi terang dan garam. Melewati tulisan-tulisannya itu memberkati. Apalagi ketika ia bebas untuk memberitakan firman Tuhan. Ia pernah berkata, dulu bagiku itu kentungan, sekarang bagiku itu sampah. Takaran manusia standar bagi orang ahli Taurat Farisi, apa yang dilakukan Paulus itu sesuatu pekerjaan yang mulia. Tetapi ketika Rasul Paulus melihat, ia ditangkap oleh Tuhan Yesus, ia melihat bahwa apa yang dulu kuanggap untung itu adalah rugi. Betapa banyak saudara, apakah saudara menyadari saat ini, mungkin kebiasaanmu adalah minum, mungkin kebiasaanmu adalah mabuk-mabukan, mungkin kebiasaanmu adalah suka ngomong orang lain, mungkin kebiasaanmu adalah orang yang tidak suka berdamai. Walaupun saudara mengatakan aku adalah orang yang suka berdamai, yo berubah, alami pembaharuan di dalam diri, sehingga orang lain bisa melihat ada sesuatu yang memberkati. Sampai orang berkata, Tuhannya itu siapa ya? Apa yang membuat dia berbeda dari yang lain? Inilah yang dibutuhkan di dalam kehidupan kekristenan, sehingga kita mengalami pembaharuan di dalam hidup. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka diperhadapkan dengan keadaan yang sulit. Mungkin kita sekarang sulitnya karena ada corona. Sadrak, Mesak sulitnya karena sudah diponis harus menghadapi dapur api. Saudara bayangkan, udah ada diponis, siap dimasukkan di kandang api, di dapur api itu, gemetar enggak? Pasti gemetar. Tapi mereka punya Allah yang mereka percayai. Mereka tidak mau menyembah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, karena mereka tahu ada pengharapan. Tuhan pasti buka jalan. Bahkan Tuhan katakan, sekalipun 1000 rebah di kiri kananmu, engkau tetap berdiri dan kokoh. Kenapa kita takut? Kalau kita tidak takut, apakah kita mau semena-mena? Tidak. Tetap tunduk kepada aturan pemerintah. Tetapi bukan berarti kita takut dan mengasingkan diri, mengucilkan diri, menutup diri. Tetapi kita tetap tenang dan menjadi orang yang tetap bisa melakukan apa yang berkenan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita hidup menjadi berkat itu? Lakukan di dalam hati kita, mulai alami di dalam pikiran kita, dan bertindaklah dengan tubuh ini sedemikian rupa sehingga engkau menjadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Kebiasaan lama dikikis supaya engkau mengalami pembaharuan yang baru, sehingga diteladan di dalam setiap hidupmu. Takaran manusia adalah kesejahteraan bagi tubuhnya. Bila ia memiliki status yang tinggi, bila ia punya kekayaan yang banyak, orang berkata bahwa orang itu penuh dengan sukacita. Tetapi di dalam kasih karunia Tuhan, kita yang ada di dalam keadaan sederhana sekalipun, kita bahkan bisa melampaui orang seperti itu. Karena kita memiliki hati yang diperbaharui. Roh kita dekat dengan Tuhan. Jiwa kita diberikan makan sesuatu yang baik, sehingga ketika kita mengalami ketenangan, tubuh ini pun mengalami sukacita. Takaran manusia bukan menjadi takaran Allah, tetapi biarlah takaran Allah itu masuk di dalam diri kita, membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Suatu ketika Daniel dijebloskan ke dalam gua singa, apakah ia berteriak dan putus asa dan ia mulai menyalahkan Allah? Tidak. Tetapi ia tetap berpaut kepada Allah, dan ia tidak mengalami musibah yang luar biasa itu. Ia tetap hidup dan ia menjadi berkat
Inilah yang dilakukan oleh umat Tuhan di hari-hari ini, supaya tetap bertahan di dalam keadaan sesulit apapun. Andalkan Tuhan, karena Tuhanlah yang menjadi panutan dalam kehidupan kita. Seorang tokoh yang bernama Nuh, ketika ia membangun bahtera itu, Tuhan katakan, bangun bahtera Nuh di atas bukit. Bukan pekerjaan yang mudah. Ia lakukan itu selama 120 tahun kurang lebih. Bayangin 120 tahun, saudara. Kita aja bangun rumah 1 tahun udah pusing, pegang kepala, aduh kapan selesainya aku. Hei, ini 120 tahun bangun bahtera, Tuhan lagi yang nyuruh. Cuma untuk beberapa orang, lebih banyaknya untuk binatang. Kalau Nuh cuma pikirin dirinya sendiri, mungkin dia akan bangun bahtera yang kecil, tidak mau nunduk sama Tuhan, tapi ia taat atas perintah Tuhan. Apakah semasa itu hanya ia fokus bangun bahtera itu? Ia dicibir oleh orang kiri kanan. Woi, orang gila. 1 tahun 2 tahun Nuh bisa tahan mungkin. Ini 120 tahun mendengarkan hal seperti itu. Mungkin hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan, wih, udah 80 tahun umurku aku dengar firman Tuhan itu terus sampai ada orang berkata, puji kapaya haji sorga. Tapi bila masanya tiba, penyesalan itu selalu datang terlambat bila engkau tidak bertobat sekarang. Karena itu alihkan hidupmu di dalam setiap sikapmu dan menjadilah orang yang bisa menjadi teladan. Suka minum sekarang berhenti, suka bertobat. Saya bilang sama teman-teman saya yang kerja sama saya, daripada milik rokok bang, milih susu, anakmu tak kuma. Amun ikau milik rokok, ikau ngisah panu, asep paninga makan anakmu, asep paninga makan sawam, asep paninga makan kawal. Tapi mamun kau milik susu, sama-sama munduk mangat senyum manis, jatun jebejemu, sehat uras. Nah inilah di dalam kehidupan itu yang harus dialami, menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Supaya kita alami kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan itu akan turun ketika kita mengalami kedekatan dengan Allah. Allah adalah sumber kuat kita. Karena itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Sekalipun dalam keadaan yang sulit, tetaplah bersukacita. Tetap bersukacita. Karena Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan. Kasih karuniamu dan rahmatmu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada dan kami boleh merasakan sukacitamu. Kami ingin membawa perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kikislah keegoan kami, kikislah keangkuhan kami Tuhan. Ubahlah kami seperti apa yang Engkau mau. Firman-Mu mengajarkan kepada kami Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau. Sekalipun di dalam keadaan sesulit apapun, kami dekat kepada Tuhan. Kami mengasihi sesama kami. Kami mau memberitakan firman Tuhan. Mungkin kami bukanlah orang yang fasih bicara Tuhan, tetapi kami mau belajar menjadi fasih di dalam sikap kami, di dalam perbuatan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Karena itu Tuhan, pertetapkan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami mengalami kesungguhan hati, sehingga hidup kami tidak sama seperti hidup di masa lalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami undang Engkau Allah Roh Kudus masuk ke dalam hati kami, melingkupi kehidupan kami, dan mendewasakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kasih dan karunia-Mu Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus.
Engkau baik. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Glory, haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, Kau izinkan sesuatu terjadi. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan sekali lagi, bila Kau izinkan. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pujian ini mengatakan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Bila Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada kita, itu untuk kebaikan bagi kita. Karena itu kita naikkan pujian ini sekali lagi, dan saya undang sidang jemaat umat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang di rumah kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya serahkan kepada Bapak dan Mama. Kadang tak mudah dimengerti, cobaan ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau beri kesempatan dan waktu buat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami seluruh sidang jemaat-Mu GB Kurut Tengah, baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah,
Kami dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, mendidik dan mengajar kehidupan kami. Biarpun dalam kesulitan apapun Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kami. Kami yakin Tuhan menyertai, Tuhan menolong kami, tidak pernah akan terlambat dan tepat pada waktunya. Firman-Mu Tuhan menjadi iman, kami imani firman-Mu, dan firman-Mu Tuhan kami simpan dalam kehidupan kami, dalam hati kami, dalam sikap tindak tanduk perbuatan kami Bapa. Biarlah kami menjadi alat-Mu yang luar biasa, khususnya hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan kehidupan dalam tangan Tuhan, hidup nikahnya, anak-anaknya Tuhan pelihara, Tuhan jaga, berikan roh hikmat kebijaksanaan dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau memberkati usaha, Engkau memberkati pekerjaannya, apapun yang mereka lakukan biarlah berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami kita menyerahkan seluruh sidang jemaat Tuhan di GBI Kurun Tengah yang bergabung di sini Tuhan. Tuhan melihat dan Tuhan mendengar, dan tangan Tuhan terulur memberkati pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Kami berdoa dan berseru kepada Tuhan, sidang jemaat yang belum punya pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan buat sidang jemaat, agar mereka diberikan kecukupan, agar lewat pekerjaan mereka hidup mereka diberkati. Dan pekerjaan yang sudah netap Tuhan, biar Tuhan tambahkan di dalamnya, agar hidup kami semakin hari semakin mampu, semakin hari semakin diberkati oleh karena Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada saat ini kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, khususnya Kabupaten Gunung Mas ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau berperkara di tengah-tengah yaitu kabupaten kami Tuhan. Dan Engkau memakai yaitu pemerintah kami, memakai yaitu anggota dewan kami Bapa, dan seluruh jajaran SPD yang ada Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, agar kehidupan kami, kehidupan yaitu rakyat, yaitu Kabupaten Gunung Mas ini semakin hari semakin diberkati. Kami mendapat kemakmuran, kami mendapat kedamaian, dan kami yakin dan percaya biar tangan Tuhan yang ajaib akan memberkati yaitu pemerintah kami Gunung Mas ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pada akhir ibadah kami akan berpisah satu dengan lain, baik yang menaik kendaraan, berjalan kaki. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, tibakan kami ke tempat kami masing-masing dengan keadaan selamat, tidak kurang satu apapun, karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Pada siang hari ini kami mengarahkan hati kami mengangkat tangan kami kepada Engkau, biar Tuhan mendengar dan Tuhan peduli, dan mata Tuhan melihat apa yang kami doakan, serukan pada saat ini. Tuhan lebih mengerti keadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pada saat ini biarlah kami pulang dari tempat ini membawa berkat dari Allah Bapa, pengasihan dan pertolongan dari Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menolong dan memelihara, menjaga, melindungi kami hari lepas hari. Turunlah berkat dari Allah Bapa. Kami yakin dan percaya hidup kami diberkati. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Sama-sama katakan amin. 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 Selamat pulang. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan yaitu pengumuman. Sirama Tuhan, untuk pengumuman kita pada saat hari ini, minggu depan kita kembali beribadah ke gereja dalam bentuk live streaming, dan berharap tuh jemaat tetap mengikuti ibadah live streaming
Saya percaya Tuhan akan selalu memberkati kita, menyertai kita, selalu berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, biar segala sesuatu akan kembali seperti sedia kala, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan pada hari Sabtu minggu depan ada pemberkatan nikah di gereja ini, di mana anak dari pendeta almarhum Hunen Jinal, yaitu Nathanael, di gereja ini. Bagi jemaat sekalian yang mungkin ada waktu dan tidak ada kesibukan, mungkin nanti bisa ikut acara resepsi makan-makan itu di rumahnya Bapak Erli. Jadi mempelai perempuannya itu adalah anaknya dari Bapak Erli atau Badut ya, yang paling bungsu yaitu Epa. Jadi oleh sebab itu ada informasi untuk kita untuk minggu depan, ada hari Sabtu itu ada resepsi pernikahan di rumahnya Bapak Erli atau Badut itu jam 12 siang, dan mengundang kita semua untuk bisa hadir nanti. Dan itu saja informasi buat kita. Pada hari Sabtu ada pemberkatan nikah. Nanti ini diberkati oleh Bapak Pendeta Damai Jinal dari Pelangkaraya, dan nanti akan dilaksanakan di gereja kita seperti itu ya. Terima kasih, itu saja informasi untuk kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.